A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semua yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Sehingga walaupun mungkin saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, masih dalam kondisi sulit, tetapi Allah masih memberikan nikmat yang lainnya, yaitu nikmat sehat yang tak bisa kita nilai dengan harta, ya. Jadi harus terlalu bersyukur buat sobat winnerku semuanya. Jangan pernah kufur dari nikmatnya Allah. Oke sobat winnerku semuanya, pagi hari ini saya senang sekali bisa menyapa panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Dan hari ini saya tidak bosan-bosannya lagi mengulang lagi nasihat saya untuk saudari Villa saya, ya. Untuk Ukhti Saleha yang semuanya sudah berstatuskan sebagai seorang istri. Jadi video saya kemarin, ya, beberapa hari lalu, saya sampaikan nasihat kepada seorang istri jika mau terbebas dari lilitan hutang, jika mau terbebas dari masalah yang selama ini menimpa panjenengan. Kemarin saya sampaikan satu nasihat agar panjenengan semuanya jujur terhadap suami jenengan, apapun masalahnya. Agar panjenengan semuanya tidak berbohong terhadap suami panjenengan. Tetapi rupanya tidak sedikit dari saudari kita yang belum tersentuh hidayah hatinya, sehingga beliau-beliau semuanya masih membenarkan kebohongannya dengan berbagai macam alasan. Ada ini, ada itu, ada bla bla bla, itu tidak ada sama sekali dibenarkan dalam Al-Quran apapun itu. Kita diperkenankan, ya, Rasulullah memperkenankan kita berbohong hanya untuk satu, menyenangkan hati pasangan, itu boleh, ya, untuk kebaikan itu boleh. Lain daripada itu tidak bisa, ya. Dan rupanya memang banyak sekali saudari kita yang masih belum tersentuh hidayah, sehingga beliau-beliau semuanya macam-macam. Ada yang karena takut suaminya tukang mukul, ada yang karena takut suaminya menceraikannya, ada yang karena takut suaminya nanti akan murka kepadanya, ada yang mengatakan bahwa suamiku tidak peduli kalaupun aku jujur. Nah, ini yang harus dibuka mindsetnya panjenengan semuanya. Harus dibedah itu di isi kepalanya, dibuka mindsetnya, dibukakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena apa? Ternyata was-was syaitan begitu kuatnya mencengkeram hati dan pikiran jenengan sampai jenengan tidak mau jujur gitu loh. Nasihat tidak mau masuk gitu kan. Apakah mungkin karena panjenengan kebanyakan makan subhat, makan makanan haram sehingga nasihat tidak masuk? Karena nasihat tidak bisa masuk itu salah satunya, ya, salah satunya sebab panjenengan kebanyakan makan harta haram. Misalnya makan harta-harta pinjaman perbankan yang riba,
dari rentenir yang riba, dari pinjol. Kalau itu belum taubat, itu akan membuat sumbatan di telinga. Masuk ke telinga menjadi sumbatan sehingga nasihat yang masuk tidak akan pernah bisa diterima. Masuk ke dalam mata menjadi sumbatan sehingga mata kita tidak mampu melihat hal-hal yang baik. Lihatnya maksiat aja. Masuk ke dalam mulut kita, mengalir dalam darah kita, itu membuat sumbatan-sumbatan dan menjadi api neraka di dalamnya. Barangkali saja nasihat itu tidak pernah masuk sehingga setan yang lebih menguasai pikiran dan hati panjenengan sebab terlalu banyak memakan harta syubhat. Bisa jadi seperti itu. Sebetulnya kalau panjenengan katakan alasannya karena takut, Umi, karena takut. Suami saya begini, suami saya begitu, suami saya begono, suami saya begini. Itu tidak ada alasan. Karena apa? Suami itu makhluk, kenapa harus takut berlebih kepada makhluk? Harusnya kita takut itu kepada Rob kita yang menciptakan kita. Buat apa takut kepada makhluk? Sedangkan dia sendiri, si suami ini juga ada yang menggenggam ubun-ubunnya. Ada yang menggenggam jiwanya. Ada yang menggenggam hatinya. Kenapa harus takut? Kenapa tidak mintakan kepada yang penggenggam hatinya, penggenggam jiwanya, penggenggam ubun-ubunnya? Kenapa tidak minta? Toh sudah puluhan, sudah ratusan saudari kita yang sudah memohon kepada Allah supaya dilembutkan hatinya. Salah satunya dengan wasilah amalan melembutkan hati. Minta kepadanya. Sebelum datang kepada suami untuk jujur, minta kepada Robnya suami supaya dilembutkan hati si suami. Caranya seperti itu. Jangan datang sendiri. Datang sendiri ya disantelap ya. Bahasa Jawa disantelap itu. Tapi kalau jenengan datang bersama Allah, memohon izin kepada Allah, tidak mendahului Allah, insya Allah Allah lembutkan hatinya. Gitu ya. Saya sampaikan dulu satu ayat. Larangan berbohong ya, supaya masuk kepada panjenengan. Bismillah ya. Semoga masuk ke dalam hati panjenengan nih. Dalam surah An-Nahl ayat ke-105, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ya. Panjenengan masih berbohong saja kepada pasangan hidup panjenengan, masuk nih. Panjenengan adalah termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Karena Allah larang, bohong itu Allah larang. Allah murkai itu. Apalagi soal hutang, hanya soal hutang, kenapa panjenengan harus berbohong, ya kan? Ada lagi dalam surah Al-Maidah ayat ke-63. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, panjenengan dua-duanya jenengan kerjakan. Jenengan udah memakan haram, ya kan? Riba tadi itu, ngutang riba haram. Jenengan berbohong pula. Jenengan berbohong pula. Kena nih surah Al-Maidah ayat ke-63. Jenengan itu. Kalau jenengan tidak segera bertaubat, jangan harap ya. Jenengan mau sholawatan sampai bibir jontor, Allah bukakan. Kenapa? Karena apa? Karena ada dosa yang masih ada dalam hati panjenengan. Saya kan sudah pernah gambarkan di video saya yang lama. Jadi hati kita ini ibarat cangkir. Cangkir itu bersih. Putih bersih nggak atau ada kotorannya. Cangkir kalau mau diisi air untuk minum, kalau tidak bersih, percuma diisi. Karena apa? Ada kotoran dalamnya nggak bisa diminum. Dan lebih parahnya lagi kalau cangkir itu ada hijabnya, ada penutupnya. Ya, jangan harap si air bisa masuk ke cangkir tersebut, nggak bisa. Rahmatnya Allah, ridhonya Allah nggak akan turun kepada hati yang ada hijabnya. Apa hijabnya? Dosa. Itu tadi salah satu dosanya jenengan berbohong, jenengan makan harta haram, jenengan makan riba. Itu sama aja panjenengan menutup hati jenengan, menutup diri jenengan dengan hijab tadi itu. Sehingga ridhonya Allah, rahmatnya Allah itu tidak turun sama panjenengan. Jungkir balik panjenengan pun ya. Panjenengan berharap hanya dengan sholawat saja panjenengan bisa menyelesaikan masalah jenengan seperti teman-teman yang lain. Sedangkan beliau-beliau semuanya yang sudah dapatkan ridhonya Allah, mendapatkan keajaiban, mendapatkan pertolongannya Allah. Itu karena apa? Karena beliau semuanya tidak berbohong kepada suaminya. Karena beliau semuanya habis makan haram, habis ngambil riba, beliau bertobat mohon ampun kepada Allah. Sementara jenengan enggak. Jenengan nggak sadarin, jenengan nggak mohon ampun kepada Allah karena dosa riba tadi itu. Sedangkan dosa riba itu masuk ke dalam 10 dosa besar. Dan jenengan berbohong pula sama suami. Lengkaplah sudah hijabnya, makin tertutup rapat. Kayak badan jenengan itu di wrapping betul-betul.
Nggak bisa masuk gitu ridhonya Allah, mental. Ridho mau turun nih, malaikat udah, wahai malaikat bawa rahmat, datang kepada fulana binti fulana, kasih rahmatku. Ternyata malaikat lihat, tidak bisa ya Allah, mental. Karena apa? Karena fulana binti fulana berbohong kepada suaminya. Karena fulana binti fulana makan harta haram dan dia belum bertobat kepadamu ya Rob. Dengarkan ini, masukkan ke dalam hati. Kan sabdanya Rasulullah SAW. Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian dalam surga? Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, diperlakukan buruk sekalipun loh ya, suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, maka tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho. Kemarin ada yang bertanya begini, Umi, bagaimana kalau suami itu tidak sholat? Bagaimana kalau suami itu zolim? Apakah harus dilayani? Nah, ini jawabannya nih. Ini jawabannya. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk, ya, diperlakukan buruk oleh suaminya, atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho. Sebegitunya suami kedudukannya dalam Islam. Walaupun dia zolim sekalipun ya, kita tetap wajib patuh, kecuali untuk kemaksiatan kita tidak boleh patuh ya. Tidak ada kewajiban taat jika diperintahkan untuk durhaka kepada Allah. Kewajiban taat hanya ada dalam kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Selagi suami tidak memerintahkan kita untuk kemaksiatan, misalnya, Dek pergi sana ke rumahnya ibu curi berasnya buat makan kita. Nah itu jangan dituruti. Tetapi selagi suami cuma marah saja dan tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan, kita harus tunduk. Enak dong jadi suami, tapi suami punya dosa gitu. Dosa suami kepada kita itu urusan suami kepada Robnya. Kita juga punya urusan kepada Rob kita. Kita harus tunduk, kita harus patuh, kita harus taat. Jangan bohongi. Walaupun suami jenengan tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Suami jenengan tidak tahu jenengan bohongi punya utang puluhan juta, tetapi Allah Maha tahu. Ridho Allah ada pada ridho suami. Karena Allah tahu jenengan bohong sama suami, Allah nggak ridho sama jenengan. Allah nggak ridho. Ya, ini di video kali ini spesial ini, suara saya nggak ada manis-manisnya ini. Karena apa? Banyak banget istri yang bandel. Luar biasa loh, udah lama makan harta riba, masih berbohong pula sama suami, cita-citanya dengan sholawat bisa selesai amanahnya. Lagi mana urusannya? Gak bisa. Jenengan harus sadar dulu, ya saudari filaku, jenengan harus sadar dulu. Sadari, oh saya sudah melakukan dosa besar bernama riba, saya harus mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Saya harus bertaubat dengan taubatan nasuha, sebaik-baik taubatan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon ampun kepada Allah supaya Allah ridho, supaya Allah bukakan jalan, supaya saya bisa keluar dari masalah hutang ini. Yang kedua, saya berbohong sama suami, itu menutup juga pintu ridhonya Allah. Saya harus jujur sama suami, saya harus minta maaf sama suami kalau perlu saya sujud di kakinya suami. Ada ini, ya, nggak ngadi-ngadi ini, kita nggak ngada-ngada ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis ini sahih, diriwayatkan At-Tirmizi. Seandainya kita itu manusia diperbolehkan sujud antar manusia, Rasulullah itu sudah perintahkan kita sujud kepada suami kita. Saking tingginya kedudukan suami dalam Islam. Jadi panjenengan jangan main-main, ya. Panjenengan takut ini, takut itu semua syaitan, itu semua produknya syaitan. Kenapa syaitan buat jenengan takut terus? Jenengan diingatkan terus, suamimu ini loh ya, suamimu tukang pukul loh ya, suamimu tukang murka loh ya, suamimu nanti menceraikanmu loh ya, suamimu nanti begini, suamimu nanti begitu, suamimu begini, suamimu begini. Itu semua syaitan. Kenapa syaitan? Karena syaitan tidak mau kita mendapatkan ridhonya Allah, nggak mau. Setan mau kita terjerumus terus di dalam kesesatan, di dalam kebohongan, di dalam dosa riba. Setan maunya seperti itu. Karena apa? Setan tahu kalau jenengan nanti minta maaf kepada suami, walaupun suami gak maafkan ya, sudah gugur kewajiban jenengan, Allah bukakan pintu ridhonya. Ada tuh banyak yang komentar, Mbak, kan? Umi, tapi setelah saya meminta maaf kepada suami gak peduli tuh. Ya itu urusan suami, terserah mau suami peduli gak peduli. Yang penting kita punya kewajiban, kita minta maaf.
Kalau kita sudah minta maaf, insya Allah Allah ridho sama panjenengan. Allah ridho. Perkara suami gak maafkan itu biarkan urusan suami. Berarti dalam hati suami itu ada hasad. Dan itu dosa suami terhadap robnya. Udah bukan urusan kita. Yang penting kitanya jangan dosa sama suami gitu loh. Paham? Semoga jenengan semuanya paham. Saya menggebu-gebu kalau hal ini. Saya itu menggebu-gebu dua. Bahas riba ya, dosa riba, sama bahas ini ya. Nasihat kepada para istri yang bandel-bandel, yang masih membohongi suaminya dengan berbagai alasan yang seolah-olah membenarkan kebohongannya ya. Tidak ada kebohongan yang dibenarkan itu. Tidak ada. Dan coba-coba panjenengan ingat-ingat ya, berapa tahun jenengan memendam kebohongan itu, dan berapa tahun jenengan katakanlah mungkin sudah melakukan amal-amal soleh yang panjenengan anggap bisa menolongnya, tapi Allah bukakan enggak gitu loh. Allah bukakan enggak ridhonya Allah. Kalau Allah enggak bukakan, jawabannya berarti kunci permasalahannya ada di panjenengan sendiri. Yaitu tadi panjenengan belum mau jujur, sama panjenengan belum mau tobat terhadap dosa riba itu tadi. Itu sebetulnya kuncinya. Percayalah, kalau kita jujur dan kita bertaubat kepada Allah dengan mengharap ridhonya Allah, pelan-pelan pintu kemudahan itu akan dibukakan oleh Al-Fatah, Sang Maha membukakan kesulitan. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena ratusan, betul-betul ratusan saudari filahku yang datang kepada saya, bohong kayak panjenengan gitu, berbohong sama suaminya. Yang saya ingat itu ada satu yang bandelnya luar biasa waktu dulu ya. Sekarang beliau sudah alhamdulillah baik sekali sama suami beliau. 3 bulan saya treatment. 3 bulan saya hitungin tuh saya treatment. Gak mau jujur sama suaminya karena takut. Takut suaminya kasar, takut suaminya mukul. Padahal ternyata apa? Setelah jujur malah suaminya sama beliau nangis. Suaminya mengatakan, alhamdulillah kamu sudah jujur. Itu yang aku minta selama ini. Suaminya gak ada marah sedikit pun, bahkan justru memberikan nasihat yang baik-baik. Yang kedua, sahabat dari UCR yang sama, UCR 1 juga. Suaminya itu jarak jauh, LDR-an beliau berdua. Takut ini suaminya malah tukang pukul ini. Salah sedikit aja dipukul, apalagi bohong seperti ini. Lama juga itu saya meyakinkan hati beliau. Akhirnya apa? Ketika subuh-subuh beliau izin mau datang ke suami, minta didoakan. Tapi khodarullah saya belum baca. Karena saya habis pagi sebelum masuk kerja saya sempat tertidur sebentar. Begitu bangun-bangun, saya lihat ada chat beliau. Dan ternyata beliau sudah memberikan testimoni kalau suami beliau sama sekali tidak mukul. Sama sekali tidak kasar. Bahkan justru ikut membantu mencarikan solusi. Satu lagi ada di awal-awal UCR 1 lagi paling banyak nih UCR 1. Dulu ada namanya Kurnia. Ya, pinjam pinjol sampai 27 juta, suaminya nggak tahu menau. Subuh itu habis sholat tahajud katanya, habis sholat tahajud, baca sholawat, mohon izin kepada Allah, sudah dengan segala resiko. Kalau diceraikan deh. Kalau dipukul deh. Kalau dipulangkan ke rumah orang tua dipulangkan deh. Yang penting saya jujur, saya lega udah. Selama ini saya terlalu bohong sama suami sampai numpuk 12 aplikasi apa 11 aplikasi. 27 juta pinjolnya betul-betul. Setelah itu beliau jujur, beliau nangis betul-betul sama suami. Suaminya maafkan dan suaminya justru yang melunaskan. Pada saat melunaskan pinjol tersebut pun selalu difotokan kepada kami di UCR 1. Iya betul. 10 juta dulu dibayar, selanjutnya 10 juta terus selanjutnya berapa gitu ya. Saya agak lupa nominalnya, yang jelas amanah tersebut lunas tuntas pinjolnya. Karena apa? Karena Allah ridho kepadanya. Dan setelah itu dia keluar dari UCR. Itu. Jadi panjenengan semuanya ya yang masih terlalu takut. Itu takut itu dari setan munculnya. Jenengan harus lawan gitu loh. Jenengan harus lawan, jangan takut. Kenapa takut? Tapi nanti percuma. Saya sudah jujur suami gak tolongin. Ya perkara suami gak tolongin gak usah ngarepin suami. Yang jenengan harapin yang maha kaya, Al-Ghani, Al-Mughni. Gak usah ngarepin suami. Percayalah kalau panjenengan semua sudah jujur, Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan rahmatnya. Oh udah kebuka nanti jalan. Pelan-pelan kebuka jalan. Percayalah saudari filahku semuanya. Jangan panjenengan terlalu bersikeras bersekutu sama setan. Panjenengan terlalu mendengarkan setan. Ya, oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya yang kebetulan sedang mendengarkan. Semoga nasihat ini masuk ke dalam hati panjenengan sebagai hidayah dari Allah melalui lisan saya.
Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Silahkan sampaikan komentar di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.